Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua selalu diberi kesehatan sehingga sampai pada umur hari ini, dan semoga Allah memberikan kita hidayah, panjang umur beserta ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan mencoba menggali, mengkaji, memahami salah satu kitab yang populer dalam kajian ilmu fikih, yaitu kitab Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja, syarah Kasyifatus Saja ala Safinatin Najah fi Usuluddin wal Fiqh. Sebelum kita berlanjut ke lughah dan penjelasan bismillah, kita harus berkenalan dulu dengan musannif ataupun pengarang kitab tersebut, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita harus berkenalan dulu kepada orang yang mengarang kitab ini supaya ilmu lebih berkah, memahaminya lebih gampang insya Allah. Kitab Kasyifatus Saja syarahnya dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Dan untuk Safinatun Najah yang akan kita kaji, karena matanya adalah matan Safinah, itu dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Ada nisbat Al-Hadrami dikarenakan Syekh Salim bin Sumer berasal dari Hadramaut. Hadramaut itu adalah salah satu kota lembah yang ada di negeri Yaman. Nah, kita sudah mengenal siapa Syekh Salim bin Sumer dan dari mana beliau adalah pengarang kitab Safinah yang akan kita kaji. Mudah-mudahan kita dalam mengkaji ataupun menggali kitab Safinah ini diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita berlanjut ke pembahasan yang paling awal, muqaddimah di dalam kitab Safinatun Najah. Saya akan membawakan lughah dengan lughah bahasa Sunda dan nanti diterangkan insyaallah dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi anu maha asih. Alhamdu ari sadayana puji anu opat lillahi eta tetap milik Allah, Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Wabihi jeung ka Allah nasta'inu nyuhunkeun pitulung urang sadaya, ala umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunia,
wadini jeung urusan agama. Wasalla jeung muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah wasallama sareng kasalamatan ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegas nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyina anu jadi panungtungan pirang-pirang nabi wa alihi jeung ka keluargana Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana wala haula jeung teu aya daya upaya eta tetep wala quwata jeung teu aya kakuatan eta tetep illa billahi kecuali ku pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur al-azimi anu maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengawali kajian kitab ini dengan pembacaan bismillah. Kenapa setiap kajian kitab diawali dengan bismillah? Itu ada alasannya. Salah satu alasan kenapa setiap kajian kitab diawali dengan bismillah yaitu iqtidaan bil kitabil aziz, karena turut untuk menyamakan ataupun ngalap barokah kalau bahasa Sundanya pada Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an setiap surah diawali dengan bismillah kecuali surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah itu tidak diawali dengan bismillah. Dari ta'ud langsung ke surah ayat pertama. Kenapa alasannya surah Al-Bara'ah ataupun At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Dikarenakan surah At-Taubah isinya dengan isi bismillah itu bertolak belakang ataupun berlawanan. Karena bismillah isinya tentang kasih sayang, surah At-Taubah isinya tentang peperangan. Maka di dalam surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kitab ini ataupun kitab-kitab yang lain diawali dengan bismillah? Karena ada salah satu hadis, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar. Setiap perkara yang dinilai bagus ataupun yang mempunyai nilai bagus di mata Allah, maka kalau tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut tidak bernilai sempurna. Oleh karena itu, sunnah ketika kita mau mengawali hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, sunnah diawali dengan bismillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk melaksanakan satu pekerjaan sunnah tersebut. Karena dengan pekerjaan sunnah tersebut, insya Allah barokahnya akan kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Tadi di dalam lughah bahasa Sunda ada bahasa alhamdu ari sadayana puji anu opat. Kenapa dibahasakan puji 4? Karena pujian itu ada 4 jenis. Yang pertama qadimun li qadimin, puji Allah kepada zatnya sendiri. Yang kedua qadimun li haditsin, puji Allah kepada makhluknya. Yang ketiga haditsun li qadimin, pujian makhluk kepada Allah sebagai khaliknya. Yang keempat haditsun li haditsin, pujian makhluk kepada makhluknya. Nah, yang 4 tersebut, baik itu qadimun li qadimin, qadimun li haditsin, haditsun li qadimin, haditsun li haditsin, semuanya milik Allah. Seperti contoh, jika ada seseorang yang dipuji oleh orang lain, baik dia dipuji pintar, baik dia dipuji ganteng ataupun cantik, maka kembalikan semuanya milik Allah. Alhamdulillah. Maka di sini bahasanya alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Allah itu siapa? Rabbil alamin, pangeran yang mengurus seluruh alam, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Dari mulai hal terkecil, dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya diurus oleh Allah.
Dari mulai kita berkedip, bernafas, berbicara, mendengar, melihat, semuanya diurus oleh Allah. Makanya alhamdulillah kita semua masih ada dalam lindungannya. Kepada Allah kita memohon pertolongan. Itu didawuhkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena hanya Allah lah yang mempunyai pertolongan. Bagaimana dengan manusia yang bisa menolong orang lain? Hakikatnya dia digerakkan untuk memberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita tidak boleh ada satu petekadan ataupun satu keyakinan bahwa kita bisa menolong orang lain, kita bisa ataupun mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Andai pun kita mampu menolong orang lain, yakinkan bahwa hal tersebut, pertolongan tersebut atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita meminta pertolongan kepada Allah? Ala umurid dunia, untuk hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, seperti rizki ataupun yang lain-lainnya. Maka kita tetap harus meminta pertolongan kepada Allah. Wadini dan tentang agama. Nah, kita sekarang sedang mengkaji tentang ilmu Allah, ilmu agama, maka kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan pemahaman yang baik, supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah memuji kepada Allah, sunat wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina. Semoga Allah terus mencurahkan rahmat dan keselamatan kepada baginda alam, kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi adalah sebagai khatimin nabiyyin, sebagai nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan di sekitar kita ada satu orang yang mengaku sebagai nabi, maka kita tidak boleh percaya. Kita tidak boleh percaya. Yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, nabi terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan sampai kita membaca sholawat hanya kepada nabi. Harus disertakan dengan keluarga nabi, sahabat nabi, dan kita umatnya. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi yang berbunyi, Iyyakum wassolatil batrok. Kalian harus takut untuk membaca sholawat batrok. Apa itu sholawat batrok? Yaitu sholawat, membaca sholawat kepada kami, mendoakan kami, akan tetapi tidak membaca sholawat kepada keluarga dan sahabat kami. Nah, maka di sini wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali karena ada pertolongan dari Allah. Maka oleh karena itu saya sendiri meminta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan digampangkan untuk bisa memberikan penjelasan, digampangkan, diberikan pemahaman yang gampang untuk bisa memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan karunia-Nya, mendapatkan hidayah dan taufiknya untuk bisa ada di jalan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berlanjut di video yang akan datang untuk pasal selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.